Hai, my name is Din, welcome back. Di video kali ini aku mau nge-recap bacaan aku dari Januari sampai Juni 2020. Ada 19 buku, aku bakal coba nge-recap, nge-review singkat semuanya. Aku bakal ngasih sinopsis, terus ngasih pendapat aku. Dan semoga aja aku masih ingat. Kita mulai dari bulan Januari. Yang pertama adalah Cinderella on Duty karya Sophie Meloni. Ini tuh cerita tentang anak yang ketemu artis remaja yang lagi terkenal. Terus si artis itu cowok datang ke sekolahnya Ana untuk syuting reality show di mana dia jadi siswa pada umumnya. Nah, si Ana ini jadi asistennya. Ini cerita yang manis dan ngingetin aku sama cerita-cerita teen lead zaman 2000 berapa ya? Teen lead pertama kali muncul 2005 mungkin. Pokoknya ceritanya khas anak SMA banget. Buat aku ceritanya agak ketebak tapi oke lah untuk dibaca. Yang kedua adalah ebook yang aku baca di Ipusnas, Resign itu dipraktekin. Aku nemu buku ini karena aku mau nyari buku Resign tapi ngantri, terus aku lihat buku ini, terus ya aku baca aja. Isinya ngejelasin apa aja yang harus kamu pertimbangkan sebelum kamu resign. Terus pas aku baca, tujuan resign yang buku ini sampaikan tuh bukan untuk resign terus nyari kerjaan yang baru, tapi lebih ke resign terus buka bisnis, resign terus jadi pengusaha gitu. Mungkin yang mau berpikir untuk buka usaha sendiri tapi lagi kerja bisa coba baca buku ini. Lalu selanjutnya adalah Crazy Rich Asian karya Kevin Kwan. Ini tuh tentang Rachel yang dibawa pacarnya Nick berlibur ke Singapura untuk menghadiri sebuah pernikahan. Dan Rachel baru tahu kalau Nick ini ternyata berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Aku mulai baca ini dari sebelum film adaptasinya tayang dan beres baca setelah film adaptasinya sudah nggak booming lagi. Tapi filmnya sangat ngebantu aku buat beresin buku ini. Yang bikin susahnya itu terlalu banyak nama yang harus dihafalin. Jadi banyak cerita juga tentang orang-orang itu. Tapi emang cerita ini seru banget buat diikutin. Apalagi settingnya di Asia Tenggara. Banyak hal-hal yang relate gitu sama aku, yang orang Indonesia, walaupun aku nggak sekaya mereka. Selanjutnya adalah bulan Februari. Ada lagi Probation karya Samuel Ray. Ini adalah buku non-fiksi tentang mencari pekerjaan. Di sini ngebahas tuntas gimana sih cara nyari kerja, mulai dari bikin CV, terus wawancara, dan merhatiin kontrak kerja yang kamu terima. Menurut aku ini buku bagus banget. Kayaknya nggak ada deh buku panduan nyari kerja yang sejelas ini, dan ini cocok banget buat orang yang nggak cuma nyari kerja gitu, tapi di sini dia pengen memperluas kemampuannya gitu. Tips-tips yang di sini pasti berguna banget. Lalu ada Bagaimana Mengobati Patah Hati karya Guy Winch. Isinya cerita tentang beberapa pasien yang ditangani oleh penulis yang merupakan seorang psikolog kalau nggak salah ya. Dan masalahnya itu berputar ke patah hati. Patah hatinya nggak cuma karena putus dari pasangan, tapi juga misalnya kehilangan hewan kesayangan. Ini tuh buku tipis banget tapi sangat menyentuh. Ini cocok banget untuk yang sedang patah hati tentunya. Terus mungkin untuk orang-orang yang ingin mengerti juga gimana sih sakit emosional itu. Kemudian ada Your Name karya Shinkai Makoto, menceritakan dua remaja, laki-laki perempuan yang tinggal di daerah berbeda. Yang satu di perkotaan, yang satu di pedesaan. Mereka nggak saling kenal, tapi tiba-tiba aja mereka bertukar badan. Jadi si cowoknya tiba-tiba ada di tubuh si cewek dan tinggal di pedesaan, dan begitu pula sebaliknya. Mereka nggak tahu nih kenapa bisa begitu. Kalian mungkin udah nonton filmnya, itu bagus banget. Dan aku juga nonton film itu karena aku mau baca buku ini. Kalau di filmnya lebih ke visual, ini lebih ke sisi emosionalnya. Jadi kita bisa tahu itu apa yang dua karakter ini pikirin. Aku rasa yang nonton juga mesti baca juga, jadi melengkapi gitu. Lalu kita masuk bulan Maret. Di bulan Maret aku baca Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990 karya Pedi Baik. Menceritakan Dylan, seorang anak SMA
ketua geng motor yang ngedeketin seorang siswi baru namanya Milea. Aku udah nonton film adaptasinya dan agak geli-geli gitu. Tapi pas aku baca novelnya, kesannya beda gitu. Kalau di film aku ngerasa dialog mereka tuh kaku dan geli aja gitu di telinga. Tapi kalau di sini kebacanya ceritanya itu ya anak SMA yang lagi kasmaran, dan setelah baca ini aku gak heran banyak yang suka sama Dylan, tapi sayangnya filmnya itu gak ngasih sosok yang sama gitu. Selanjutnya adalah Kastil Es dan Air Mancur yang Berdasar karya Priska Primasari. Menceritakan Florence yang kabur karena mau dijodohkan sama orang tuanya, dan di pelariannya itu dia bertemu dengan Winter. Nah, Florence ini ditawari pekerjaan untuk mementaskan berbagai macam seni di rumah seorang pianis, kalau nggak salah. Iya. Ceritanya sederhana dan mungkin agak sedikit ketebak gitu pas menuju akhir, dan ini punya aura atau kesan atau gimana sih pas baca bukunya tuh ceritanya sendu terus dingin karena settingnya juga di Eropa dan kesannya suram gitu, dan menceritakan dua orang yang sama-sama sedih, dingin banget ceritanya, tapi di akhir kita menemukan kehangatan. Lalu ada Polaris Musim Dingin karya Alicia Lidwina, menceritakan Akari yang mendapatkan tiket dari seseorang yang dia panggil sebagai sensei. Nah, sensei ini punya restoran kecil dan Akari itu sebelumnya kerja di situ, dan di situ dia bertemu dengan berbagai macam orang, terutama teman masa sekolahnya. Lalu senseinya hilang gitu, nggak ada kabar, dan lewat tiket yang dia dapatkan, Akari ingin mencari tahu sebenarnya sensei itu kemana sih. Ini cerita khas Alicia Lidwina, settingnya di Jepang dan sendu, tapi banyak hal-hal yang memotivasi kita begitu bacanya. Tapi menurut aku ceritanya terlalu panjang dan rahasia sensei itu kurang memuaskan atau nggak seperti yang aku bayangin. Lalu kita pindah ke bulan April. Tahun 1090. Aku udah keburu capek nih, terlalu banyak buku.